Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di siang hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tentunya buat teman-teman semua ya, buat rekan-rekan semua, semoga kalian diberi umur panjang, rezeki yang melimpah dan apa yang kalian harapkan semoga di tahun ini bisa jadi kenyataan. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tentunya buat teman-teman semua ya, semoga kalian diberi mental baja. Salam setang bunter mantap ya. Dan tidak luput ya kan kawan, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan siang kali ini teman-teman ya. Dimana kalau kita lihat bersama ya untuk market cap cryptocurrency kali ini ya, ada sedikit penurunan. Kemarin terakhir kita update itu di area 1,11 triliun ya. Saat ini berada di area 1,10 triliun teman-teman. Dan untuk Bitcoin DOM-nya juga sedikit terkoreksi tapi 0, ya teman-teman ya, nggak terlalu banyak. Oke. Jadi kalau kita lihat semua teman-teman untuk keadaan market kali ini ya, dengan adanya gugatan-gugatan SEC terhadap Binance dan Coinbase ini dampaknya ya gini gitu ya. Mungkin orang-orang itu lagi cenderung wait and see. Dia menunggu nih ya kabar selanjutnya akan seperti apa gitu ya kan. Nah, maka dari itu untuk Bitcoin juga cenderung masih bergerak di area 26 something teman-teman ya. Dan tentunya ini diikuti oleh altcoin lainnya. Nah, jadi di kesempatan kali ini teman-teman ya, meski dalam kondisi market yang seperti ini, meski dalam ancaman kripto yang seperti ini, bisa dikatakan seperti itu ya, termasuk Solana, terus ada Cardano, sama Polygon Matic nih yang terancam delis dari Robinhood ya kan. Nah, cuman di tengah gempuran SEC yang merajalela, yang semakin membabi buta ya, di sini pun Shiba terkena imbasnya teman-teman. Dan kalau kita lihat untuk Shiba sendiri ya, karena di sini ada sesuatu hal yang mungkin ini bisa menjadi acuan atau parameter kita untuk tetap nge-hold atau mau jual gitu teman-teman ya. Nanti kalian sendiri yang melakukan eksekusinya. Saya hanya menyampaikan saja gitu. Nah, kalau kita lihat untuk Shiba pun sama halnya dengan aset lainnya ya, dari market cap-nya juga turun, dari volumenya juga turun, ya itu hal wajar. Karena Shiba ini ya terancam juga di Binance US teman-teman, bukan terancam delis atau apa, tapi terancam dibekukan juga ya. Perdagangan Binance US terancam akan dibekukan dulu untuk sampai waktu yang tidak ditentukan gitu ya. Karena jadi mungkin oleh karena itu juga apa ya, bisa dikatakan inilah ya yang menyebabkan Shiba ini cenderung stuck. Cuman di tengah stucknya seperti ini ada sedikit kabar yang cukup menyenangkan sebenarnya. Nantilah ya, teman-teman itu tinggal apa ya, mau tetap bertahan di Shiba atau mau cut loss atau mau jual atau mau bener-bener hengkang gitu. Nanti terserah teman-teman. Oke. Jadi di sini nggak ada paksaan, nggak ada apa ya, ajakan untuk menjual atau membeli suatu aset cryptocurrency. Nah, kalau kita lihat dari trading view teman-teman untuk Shiba sendiri ya, dia pergerakannya ya, candle kemarin itu pressure sell-nya masih sangat-sangat kuat terlihat ya. Dia dari candle hijau ini menutupi badan candle hijau ini teman-teman, bahkan lebih gitu ya kan ya. Bisa dikatakan ini kayak membuat candle yang namanya bearish engulfing gitu teman-teman. Akankah dia meneruskan penurunannya? Ada potensi ke situ teman-teman ya. Mungkin target dia berikutnya adalah di area 767 teman-teman ya. Ketika area 767 ini nggak mampu bertahan, maka area pertahanan terakhir adalah di area sini teman-teman, di area ini ya, di area 689. Kenapa ini menjadi area pertahanan terakhir Shiba? Karena ini adalah area support yang terjadi sebelum Shiba menjadi pumping ya, yang sebelum Shiba menjadi pump tinggi gitu teman-teman ya. Nah, ini teman-teman, ini adalah area supportnya, atau bahkan dia bisa ke sini nih ya, sampai 64 atau 65. Ada juga potensi teman-teman. Tapi kalau kita lihat sih di area 68 ini teman-teman, di area 68 ya, ini ada demand yang cukup kuat. Area-area penting yang perlu kita lihat, di mana di area 68 ini adalah area di mana terjadinya demand atau permintaan yang cukup signifikan teman-teman. Semoga saja ya, semoga saja
Dia mampu sih bertahan di area 789 dan semoga saja minggu ini dia closing di area 80 ya atau 81 lah ya teman-teman ya. Kenapa? Ya karena kalau kita lihat dari time frame weekly gitu teman-teman ya, kita lihat dari time frame weekly-nya. Bentar. Nah, kalau kita lihat dari time frame weekly-nya kan seperti ini teman-teman. Memang pressure sell-nya masih sangat-sangat kuat ya. Ketika dia tidak mampu bertahan di area 8 atau closing di area 8 atau 80 ya 80 atau 81, kemungkinan besar teman-teman ya yang namanya triple bottom ini nggak akan terbentuk. Ya valid nggak akan terbentuk ketika dia nggak mampu closing di area 80 atau 81. Ya mungkin dia di closing di area 769 ya susah juga gitu teman-teman ya, atau bahkan dia bisa turun sampai 689, maka dari itu sudah valid ini nggak akan terbentuk yang namanya triple bottom ya, padahal ini menjadi harapan kita ya kan. Nah yang seperti saya bilang di area 689 kalau dari candle weekly teman-teman terlihat ini adalah area demand yang cukup tinggi, area demand yang cukup kuat teman-teman, di mana dia naik habis itu turun lagi nyentuh di area 68 ya kan, habis itu dia ada kenaikan yang cukup signifikan. Akankah SHIBA menyentuh di area 689? Kita tunggu saja teman-teman ya, kita tunggu saja karena di sini ada sesuatu hal yang mungkin ini bisa mengangkat harga mungkin sampai di area 80. Nah, dimana kalau kita lihat bersama teman-teman ya, dikutip dari The Crypto Basic, transaksi ikan paus SHIBA Inu mencapai di area 61 juta lebih ya saat akumulasi bertambah 61 juta US dollar. Nah, jadi nilai atau transaksi paus Shiba Inu ini mencapai 61 juta. Ini dalam akumulasi ya teman-teman. Mereka menganggap warga Shiba ini sudah diskon nih, kita dapat harga murah nih. Jadi udah ada banyak yang masuk. Maka dari itu kemarin ya kan, ketika harganya drop parah ya, ketika harganya turun lumayan ya sampai kepala 7, itu banyak sekali paus-paus yang mulai melakukan akumulasi gitu teman-teman. Karena apa? Mereka masih ada harapan di SHIBA. Harapannya apa? Masih ada sesuatu hal yang mampu mendongkrak harga SHIBA ke depannya, yaitu tentang Shibariumnya. Maka dari itu ketika ada drop seperti itu, para paus mulai melakukan penyerokan kembali, di mana terbukti dengan lebih banyak token ya. Alamat Shiba Inu meraup lebih banyak token karena transaksi senilai 100.000 US dollar meroket di tengah peningkatan akumulasi. Oke. Jadi kalau kita lihat teman-teman, Shiba Inu merasakan panas yang dibawa oleh penurunan pasar. Oke, kalau masalah penurunan pasar overall semua mengalami hal yang serupa ya. Jadi kita nggak bisa nyalahin Shiba juga karena hampir semuanya terkena imbas. Oke. Nah, sebagai terbukti dalam peningkatan transaksi dan akumulasi 100.000 US dollar. Menurut data terkini dari penyedia intelijen pasar Intern The Block ya, transaksi besar Shiba Inu senilai setidaknya 100.000 US dollar meningkat pesat dalam 7 hari terakhir. Oke, dalam 7 hari terakhir ini sebelum terjadinya crash ya teman-teman ya. Itu peningkatan akumulasi sudah mulai terlihat teman-teman, sudah mulai terlihat di mana jumlah transaksi ini meroket menjadi 40 kemarin setelah turun menjadi 16 pada 1 Juni. Oke. Selain itu transaksi besar ini secara akumulatif berjumlah dari 61,62 juta SHIBA. Nah, jadi di sini juga ada akumulasi paus Shiba Inu di mana data lebih lanjut menunjukkan lonjakan akumulasi paus setelah penurunan besar-besaran SHIBA. Oke, jadi terlihat akumulasi para Shiba Inu ketika harga Shiba Inu ini menyentuh di area 773. Di sini terjadi akumulasi besar-besaran dari paus ya, dimana ini adalah lonjak anjlok ke nilai ini pada Juni 2022. Menyusul penurunan terbaru, paus meraup SHIBA sebesar 2,49 triliun atau hampir menyentuh di area 2,5 triliun ya. Ini yang dilakukan paus ketika harga SHIBA kemarin drop. Oke. Kenapa ya pertanyaannya? Kenapa paus ini mau membeli SHIBA? Ya yang seperti kita bilang di atas teman-teman. Paus ini masih berpikir ada harapan ya. Kita pun masih berpikir ada harapan. Kenapa? Karena di sini teman-teman ya, Shibarium belum launching ya, belum launching. Kita lihat saja nanti ketika blockchainnya Shiba Inu ini launching, karena ini suatu hal yang ditunggu-tunggu para komunitas dan orang banyak ya, yang dimana mereka suka melakukan transaksi dengan biaya yang lebih murah, kecepatannya
lebih cepat dari Ethereum tentunya teman-teman ya, dan biaya gas fee-nya lebih murah dari Ethereum, tingkat keamanannya selevel layer 1 gitu teman-teman ya. Maka dari itu banyak sekali orang yang menunggu Shibarium ini rilis, dengan catatan mungkin ketika Shibarium rilis next ya bisa mengalami lonjakan harga teman-teman. Nah jadi buat teman-teman semua ya, gimana menurut kalian? Kalian mau lakukan akumulasi, mau jual, mau ya udah bertahan nih karena saya nggak punya dana dingin, atau kalian mau cut loss hengkang dari Shiba? Semua keputusan ada di tangan teman-teman. Kalau kalian tanya saya, gimana kalau menurut abang sendiri? Kalau menurut saya pribadi teman-teman, ketika kita nggak ada dana dingin, udah kita nikmati apa yang kita punya saat ini di Shiba. Tapi ketika ada dana dingin, kalau saya loh ya, mulai melakukan DCI. Kapan lagi kita dapat harga murah, kan seperti itu. Apakah harga Shiba masih bisa turun? Masih bisa, ada potensi. Kenapa? Karena di sini ada momen di mana Binance US nanti ketika gugatan dari SEC ini disahkan oleh Mahkamah Agung sana untuk pembekuan Binance ya, aset Binance gitu teman-teman ya, tidak menutup kemungkinan di sini akan terjadi panic selling yang membuat harga mungkin akan cenderung turun. Oke, mungkin ini sedikit informasi tentang Shiba. Semoga membantu. Salam cuan.